Halo guys, jadi aku mendapatkan tugas untuk mencari 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata dari spanduk, poster, dan baliho yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalku. Halo guys, nama aku Fasiba dengan NIM 364. EYD edisi 5 adalah edisi kelima dari Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang mana diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Edisi ini memuat aturan terbaru mengenai yang pertama yaitu penulisan huruf kapital dan huruf miring, yang kedua yaitu penulisan kata, yang ketiga penggunaan tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan, dan yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan teknis lainnya dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi pada gambar 1 ini terdapat kesalahan penggunaan angka dan tanda hubung. Menurut EYD 5, angka dan akhiran an harus dirangkaikan dengan tanda hubung serta bilangan ribuan ditulis dengan tanda titik, bukan tanpa pemisah. Selain itu, huruf an ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang kedua yaitu kesalahan pada kata ijo. Kata ijo bukan bentuk baku bahasa Indonesia, melainkan bentuk daerah bahasa Jawa. Menurut EYD 5, kata dari bahasa daerah boleh digunakan dengan huruf miring atau diganti dengan padanan bahasa Indonesianya yang baku. Pada gambar 2 ini terdapat kesalahan penggunaan kata mie. Menurut EYD edisi 5 bab 4, kata serapan dari bahasa asing harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Kata mie berasal dari bahasa Hokkien mie dan bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia adalah mie tanpa huruf e. Penulisan mie dianggap tidak sesuai karena belum disesuaikan dengan kaidah ejaan baku bahasa Indonesia. Di gambar ketiga ini terdapat penulisan dalam kata digapura. Menurut kaidah penulisan EYD 5, imbuhan di yang berfungsi sebagai kata depan menunjukkan tempat atau arah harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Dalam kalimat tersebut, digapura bermakna pada gapura, jadi di adalah kata depan bukan awalan. Nah, di gambar keempat ini juga menurutku ada kesalahan dalam penggunaan tanda kutip ganda pada kata Pak Keribu. Menurut EYD edisi 5 bab 3, tanda petik ganda itu digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul karya tulis, atau juga istilah yang perlu diberi penekanan. Dalam spanduk ini, tanda kutip digunakan pada Pak Keribu, padahal itu adalah nama usaha atau nama panggilan, bukan kutipan langsung maupun judul. Maka penggunaannya tidak tepat. Di gambar yang kelima ini juga terdapat kesalahan dalam penulisan kata dijual. Menurut EYD 5 bab 2 bagian D tentang kata depan di harus ditulis terpisah hanya jika menunjukkan suatu tempat atau arah. Contohnya di rumah, di pasar, di sekolah. Namun kalau di adalah imbuhan awalan pada kata kerja pasif, misalnya dijual, dibuat, dibeli, maka harus ditulis serangkai. Dijual adalah kata kerja pasif, bukan keterangan tempat, jadi harus ditulis serangkai, bukan dipisah.